Coba kita bayangkan sebuah permainan catur, yang mana papannya adalah dunia kita, pemainnya adalah saya dan Anda, dan bidak-bidaknya adalah ideologi, teknologi, militer, dan negara lain. Hal yang serupa atau hal yang sama pernah terjadi di masa lalu, yang mana para pemainnya tidak berperang secara langsung, tetapi berperang secara tidak langsung, yang mana ia berperang menggunakan ideologi, militer, dan hal yang lainnya. Peristiwa ini tepatnya terjadi pasca Perang Dunia Kedua, dan inilah Perang Dingin. Halo semuanya, saya Ridho Duta Pratama. Kita akan membahas Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebuah perang yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua, yang mana perang ini terjadi antara dua negara adidaya pada saat itu, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang mana dua negara ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yang mana Amerika Serikat berpaham liberalis, kapitalis, sedangkan Uni Soviet berpaham komunis sosialis. Sebenarnya dua negara ini adalah sebuah negara yang tidak bisa menyatu atau tidak bisa saling berhubungan, karena negara ini memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Tapi mereka ini bisa bersatu di Perang Dunia Kedua karena adanya satu misi atau satu tujuan, yaitu menang dari Perang Dunia Kedua. Nah, apakah teman-teman tahu kenapa sih kalau misalnya jelas-jelas negara yang berperang di Perang Dingin adalah dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet? Kenapa mereka tidak berperang secara langsung, tetapi mengapa mereka berperang secara tidak langsung, yaitu mereka menggunakan kekuatan militer, menggunakan penyebaran ideologi, dan yang lainnya? Hal ini bisa dijawab ya teman-teman. Hal ini karena jika dua negara ini seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet berperang secara langsung, maka dampak dari kehancuran yang disebabkan oleh dua negara ini akan lebih besar, yang mana dampaknya akan lebih besar dari Perang Dunia Kedua. Jika mereka berperang, maka mereka akan berperang menggunakan senjata nuklir, yang mana jika senjata nuklir ini dijatuhkan di suatu tempat, maka tempat tersebut akan hancur seketika. Bukan tempat tersebut saja, tetapi area yang ada di sekitarnya bakal terdampak juga. Nah, awal mula dari Perang Dingin ini berawal dari Stalin, yaitu pemimpin Uni Soviet, yang mana ia membuat zona penyangga, yaitu Uni Soviet ini atau Stalin menyebarkan paham-paham komunis ke daerah-daerah atau negara-negara di sekitar Uni Soviet seperti Polandia, Rumania, dan Hungaria. Tujuan dari penyebaran ini adalah pada masa depan, tujuannya agar pada masa depan Uni Soviet tidak terdampak jika diserang oleh musuh. Nah, hal ini membuat Amerika Serikat selaku negara kapitalis tidak terima dengan kebijakan Uni Soviet, sehingga ia membuat sebuah kebijakan yang bernama Marshall Plan, di mana tujuan Marshall Plan ini adalah untuk membendung paham komunis dan memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa yang terdampak pasca Perang Dunia Kedua. Untuk membendung paham komunis juga, Amerika Serikat membuat sebuah organisasi militer yang bernama NATO, yang mana tujuannya selain untuk menyatukan negara-negara yang berpihak dengan Amerika, ia juga tujuannya adalah untuk membendung paham-paham atau kekuatan dari Uni Soviet. Karena hal tersebut, Uni Soviet selaku blok timur tidak terima, sehingga ia juga membuat sebuah organisasi militer yang bernama Pakta Warsawa. Selain di dunia militer juga, dua negara ini juga bersaing di teknologi atau kemajuan teknologi, terutamanya di antariksa, yang mana Uni Soviet selaku blok timur mengguncangkan dunia dengan meluncurkan sebuah satelit pertama yang bernama Sputnik 1. Selain itu, ia juga menerbangkan atau meluncurkan orang pertama ke luar angkasa yang bernama Yuri Gagarin. Karena hal tersebut, Amerika Serikat tidak mau kalah, sehingga ia juga membuat sebuah misi ke luar angkasa, yaitu misi Apollo, dengan menurunkan orang ke bulan. Ini bergejolak pasca di Jerman, yang mana pada saat itu Jerman terbagi menjadi dua,
Yang pertama Jerman Barat yang dipegang oleh Amerika Serikat, dan Jerman Timur yang dipegang oleh Uni Soviet. Nah, karena adanya kesenjangan yang sangat terjal, yang mana Amerika di Jerman Barat ekonominya lebih stabil ketimbang Jerman Timur, sehingga banyak masyarakat yang berada di Jerman Timur pindah ke Barat. Karena hal tersebut, Uni Soviet tidak terima banyak masyarakatnya pindah ke Jerman Barat, sehingga Uni Soviet membuat sebuah tembok penghalang antara Jerman Timur dan Jerman Barat yang diberi nama Tembok Berlin. Nah, hal ini juga konflik ini juga tidak hanya terjadi di benua Eropa saja, tetapi terjadi di negara-negara lainnya seperti Korea Selatan dan Korea Utara dan di Vietnam. Nah, selain itu, konflik ini juga terjadi di Kuba, yang mana dinamakan krisis Kuba, yang mana Uni Soviet selaku blok timur mengirimkan rudal ke pangkalannya di Kuba, yang mana tujuannya adalah untuk mengancam Amerika Serikat. Nah, karena hal ini Amerika Serikat tidak terima, sehingga ia membuat sebuah petisi untuk Uni Soviet memundurkan rudal-rudalnya dari Kuba, yang mana pada saat itu Uni Soviet juga menginginkan Amerika Serikat untuk memundurkan rudal-rudalnya yang ada di Turki, sehingga mereka akhirnya memundurkan rudal-rudal mereka ke negara mereka masing-masing. Nah, adapun akhir dari Perang Dingin ini, yang mana berawal dari pemimpin baru Uni Soviet, yaitu Mikhail Gorbachev, yang mana Mikhail Gorbachev sendiri membuat sebuah kebijakan, yang mana kebijakan sendiri bernama Glasnost dan Perestroika. Glasnost sendiri adalah sebuah keterbukaan pers, sedangkan Perestroika adalah pembaruan ekonomi. Nah, karena adanya pembukaan atau keterbukaan pers, sehingga banyak dari negara-negara di kawasan Uni Soviet atau yang dipegang oleh Uni Soviet ini memecahkan diri. Nah, karena hal tersebut banyak negara-negara yang terpecah dari Uni Soviet. Nah, adapun akhirnya yaitu ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, yang mana karena Jerman Timur dan Jerman Barat ingin bersatu, sehingga diruntuhkannya tembok Berlin. Nah, karena hal tersebutlah Perang Dingin akhirnya berakhir pada 1991. Peran Indonesia di Perang Dingin sendiri, yaitu Indonesia tidak berpihak ke dua negara yang sedang bersaing, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Indonesia membuat sebuah aliansi yang bernama non-blok, yang mana tidak memihak dua negara atau dua blok. Nah, di Indonesia sendiri membuat sebuah inisiasi, yaitu membuat konferensi Asia Afrika, yang mana mengajak negara-negara berkembang yang ada di Asia dan di Afrika untuk tidak memihak dua negara tersebut, yang mana berfokuslah tujuannya yaitu untuk berfokus kepada ekonomi sendiri dan tidak menunggu bantuan dari dua negara yang sedang bersaing, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, demikianlah ya teman-teman informasi singkat tentang pembahasan Perang Dingin. Sekian, terima kasih.